serius di balik senyum. Di teras rumah kayu yang sudah berumur puluhan tahun, kayu tua yang mengkilap memantulkan sinar matahari sore. Aroma kopi panggang dari wajan tanah liat menyatu dengan hembusan angin yang menyentuh sawah-sawah hijau yang mulai menguning di bagian ujung. Disitulah, Kang Maman duduk di kursi bambu yang sudah dipoles halus, sementara Teteh Leni menghidangkan gelas kayu berisi kopi hangat dengan gerakan lincah. Mereka sedang berbagi cerita lucu tentang kejadian kemarin di pasar, bagaimana Kang Maman hampir tersandung karpet yang terbentang di depan toko pakaian, tapi malah membuat lelucon dengan berkata, "Jalanan ini terlalu ramah ya, sampai mau merangkul kaki saya." Cerita itu membuat semua orang di teras, mulai dari cucu mereka yang sedang bermain petak umpet hingga tetangga yang singgah mampir, tersenyum bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang Sunda memang memiliki bakat alami untuk mengubah situasi yang paling seru bahkan paling sulit menjadi bahan gurauan. Tak hanya di teras rumah, di pasar tradisional, sawah, atau bahkan saat berkumpul di balai desa, humor selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari percakapan. Namun, di balik tawa yang riang itu, selalu ada unsur keseriusan yang tak pernah terputus. Kisah mereka tak hanya sebatas panen padi yang hampir gagal karena musim kemarau panjang kemarin. Saat Kang Maman mengeluarkan lelucon, "Jangan khawatir, yang penting kita tidak kelaparan. Kalau tidak hujan, kita yang akan menyiramnya." Tawa yang keluar dari bibir semua orang menyembunyikan keprihatinan tentang air yang semakin sulit didapat dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyiram lahan. Teteh Leni yang menanggapi dengan candaan, "Waduh, kalau begitu kita bawa payung ke sawah saja, supaya tidak basah." Juga menyembunyikan kekhawatirannya tentang kondisi saluran irigasi yang sudah mulai mampet akibat lumpur. Tak hanya mengenai panen, humor mereka juga sering menyelimuti cerita tentang pendidikan anak-anak, kesehatan keluarga, dan cara menjaga keharmonisan masyarakat. Saat mereka bercanda dengan mengatakan, cara paling cerdas untuk membuat anak mau belajar adalah dengan menyamakan buku pelajaran dengan cerita rakyat, sebenarnya mereka sedang membahas betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda, bahkan jika harus bekerja ekstra untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Di malam hari, setelah semua tamu pulang dan anak-anak sudah tertidur, Kang Maman dan Teteh Leni kembali duduk di teras. Aroma kopi sudah hilang, digantikan oleh aroma daun kemangi yang tumbuh di sekitar rumah. Tanpa lelucon lagi, mereka membicarakan rencana untuk hari esok akan membantu tetangga yang lahan sawahnya tergenang air karena saluran pembuangan mampet, akan mengumpulkan warga untuk memperbaiki jalan desa yang rusak, dan akan mengajak semua orang berdoa bersama di surau desa agar musim hujan datang tepat waktu dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Senyum yang masih terpampang di wajah mereka bukan hanya karena cerita lucu yang telah mereka bagikan, melainkan juga karena keyakinan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, menghadapinya dengan tawa dan hati yang jujur akan membuat beban terasa lebih ringan. Itulah makna sebenarnya dari keceriaan orang Sunda, bukan untuk menyembunyikan masalah, melainkan menghadapinya dengan semangat yang tinggi dan cinta yang tulus terhadap sesama.